empat orang yang dapat hidayah. Pertama, memakmurkan masjid dengan pengertian tiga: bangun, ramaikan, atur administrasinya, tertib administrasi. Dua, man amana billah, akidahnya benar, la ilaha illallah. Kenapa didulukan bangun masjid baru beriman kepada Allah? Karena ternyata ada orang yang bangun masjid tapi tidak beriman kepada Allah. Ini Ustaz Somad ngawur. Mana ada orang bangun masjid tak beriman? Ada. Masjid apa? Masjid untuk kampanye. Kata pepatah Melayu, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa, tapi kalau sudah padi menguning, dia akan turun ke bawah. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Padi menguning itu berapa lama? 5 tahun sekali. Musim-musim kampanye. Orang mulai nyumbang untuk masjid, masuk ke masjid, pakai sorban, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, tapi tak sunat. Dan banyak orang terkecoh, disangka ustadz, rupanya KW. Masjid dibangunnya. Ustadz tahu dari mana? Masuk SMA, SMS, WhatsApp, datang nanya, Ustadz, apa hukumnya si fulan bangun masjid, nyumbang untuk masjid? Saya bilang jangan ambil, karena pasti ada udang di balik pempek. Ada niat di balik itu semua. Ada tujuan terselubung, ada kepentingan. Maka jangan. Datang dia ngasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke fakir miskin, anak yatim. Setuju? Tak sama bunyinya macam yang pertama tadi. Makanya prinsip dalam Islam, man amana billah la ilaha illallah. Saya yakin semua yang datang subuh ini tidak ada tujuan lain, langkah kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Salat, usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ketika engkau persekutukan, kau duakan Allah dengan yang lain, hilang amalmu. Lain asyrakta, kalau kau syirikkan Allah, kau duakan Allah, kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, gugur amalmu. Maka ciri orang yang mendapat hidayah yang kedua, man amana billah, jangan rusak tauhid, akidah kepada Allah. Ini kadang anak-anak lajang ini gara-gara lama dapat jodoh, rusak tauhidnya. Iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Nyembahnya tetap sama Allah, mintanya ke dukun. Kata dukun, kalau kau mau cepat dapat jodoh, ambil 7 bunga. Bunga melati, bunga mawar, bunga ros, bunga kantil, bunga tai ayam. Nanti di blender. Nah, udah di blender, kau minumlah. Setelah minum nanti bangkit aura merah. Begitu diminum, merah muka. Rupanya radiasi. Pergilah batu rubi berwarna merah, maka aura merah akan bangkit, wajah akan merah, biji mata merah. Ini tak betul. Kalau memang tak boleh pakai cincin, kenapa Ustaz pakai? Saya hanya sekedar suka saja. Pakai batu tak apa-apa, tapi meyakini bahwa batu memberikan efek sesuatu, rusak la ilaha illallah kita. Kadang orang ini suka mancing-mancing. Ustaz pakai cincin itu ada khasiat-khasiatnya. Ada, saya bilang. Apa khasiatnya? Kalau dipakai, duduk di rumah makan, tak bayar. Hebat Pak Ustaz, duduk aja, jangan makan.
Masih percaya dia dengan yang begitu-begitu. La ilaha illallah. Kita dalam Islam diajarkan berani berkata la ilaha. La ilaha, tak ada lagi batu-batu. La ilaha, tak ada lagi dukun-dukun. La ilaha, tak ada lagi gelang-gelang. La ilaha, tidak ada lagi sembahan-sembahan. La ilaha illallah. Murni. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan rusak lagi. Yang nampaknya kita tak jadi nikah. Kenapa? Persiapan pernikahan sudah siap, ternyata menurut ramalan kita tak cocok. Aku Taurus, engkau Pisces. Taurus ini kambing, Pisces ini ikan. Ikan tak cocok sama kambing. Tak jadi nikah hanya gara-gara ramalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jangan lagi kadzdzabal munajjimun walau sadaqu. Bohong, dusta orang yang percaya kepada ramalan zodiak bintang-bintang, kalaupun betul kebetulan. Bila Anda telinganya agak ke depan, tak cocok kerja di sungai. Bila tai lalatnya di bawah dagu, cocoknya di darat. Ini bohong semua. Islam tidak pernah berkata demikian. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad, fatawakkal 'alallah. Bertawakkallah kepada Allah. Jangan rusak akidah tauhidmu. Percaya kepada burung-burung. La tiarata, tak boleh. Dulu orang kafir musyrik, kalau dia mau bisnis, dilemparnya burung di atas pohon kayu. Lempar. Kalau burung itu terbang ke arah negeri Syam, berarti sial. Syukmu, Syam, sial. Kalau pergi ke arah Yaman, Yamin, beruntung. Lempar ke arah Yaman, ayo lanjutkan. Kalau ke arah Syam, berarti sial. Kalau mau bisnis, diambil anak panah 3 biji. Anak panah disimpan dalam Ka'bah, digoncang. Pergi atau tak pergi? Ambil anak panah. Pergi, pergi. Tidak pergi, jangan pergi. Kosong, Anda belum beruntung, goncang sekali lagi. Ini dibatalkan dalam Islam. Maka dalam Islam diharamkan innamal ghamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu khamar. Namal ghamru wal maisir, judi, wal ansabu, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhi. Ciri orang yang mendapat hidayah, dia berserah diri hanya kepada Allah, tapi tetap ada usaha. Jangan tidak ada usaha. Jangan nanti yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, kamu tak ada usaha untuk jodoh. Kalau memang sudah takdir Allah, tak akan kemana. Tetap ada usaha. Contoh, ini kue kotak Nengs Bakri. Ini kan memang ditakdirkan untuk saya ini kan. Memang untuk saya. Tapi saya tak ada usaha untuk membuka kotaknya. Masuk dia ke mulut saya. Tidak, menganga dari tadi. Mesti ada usaha untuk membuka kotaknya, lalu memilih-milih kue yang mana. Berapa biji kue? Pilih yang ini atau ini. Mesti ada usaha mengambil paralotnya, lalu ditusukkan ke botol, ke gelasnya. Ada usaha. Usaha itu disebut dengan ikhtiar. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tidak ada usaha, hanya pasrah saja, itu namanya Jabariyah. Orang Jabariyah kata dia tak ada usaha, takdir saja. Bang, abang tak kerja. Kalau memang rezeki kita datang sendiri, adinda, tak usah kerja-kerja. Nanti kalau ada suami ibu macam itu Jabariyah. Kalau gitu ibu tak usah masak. Nanti jam-jam 9 dia lapar, nanya, mana makanan kita? Kalau sudah takdir Allah, datang sendiri dia, bang. Orang gitu mesti gitu membalasnya. Orang Jabariyah ini tak ada usaha sama sekali. Diam aja. Nanti tiba-tiba Pak Kapolsek razia. Pret, mana STNK BPKB? Saya serahkan pada Allah. Nah, pukulkan kepalanya Pak. Lepas. Kenapa
bapak pukul? Ini pun dari Allah juga. Orang-orang gini ini mesti gitu melawan dia. Kita betul. Allah kasih kita kudrat, Allah kasih kita iradat, Allah kasih kita sama, Allah kasih kita basar, Allah kasih kita kalam, supaya kita berusaha. Makanya doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena keluar masjid idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi, cari rezeki, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Ciri orang yang dapat hidayah yang pertama, memakmurkan masjid. Yang kedua, beriman kepada Allah. Yang ketiga, wa aqamas shalah. Salat, bukan somat. Salat. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang rajin salat subuh ini mendapatkan suami yang rajin pula salat subuh. Karena kalau kalian anakku yang sudah solehah, yang sudah cantik, yang sudah rajin sholat, tiba-tiba dapat laki tak sembahyang, tak satu dua curhat masuk ke HP saya. Ustadz, dulu saya sangka nikah sama dia bahagia, ternyata Pak Ustadz, cuman rasanya bu, macam tidur sama babi hutan. Tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nanti kalau Bapak Ibu kebetulan pergi umrah, ada mihrab dalam taman Raudhah Masjid Nabawi, tempat sholat Nabi. Ini Raudhah, ini mihrab namanya. Di sebelah kiri ada tertulis as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Kenapa atap masjid kita kokoh? Karena ada tiang. Kalau tak ada tiang, hancur. Puasa melayang, zakat terbang, haji hilang, karena tak ada tiang. Tiang dari segala amal adalah salat. Dan salat waktunya tak boleh digeser. As-salatu ala waktiha. Apa kata panitia tadi malam? Ustadz Somad, jam 4 kami tunggu di pintu. Maka jam 4 kurang 5 saya sudah siap di ruang tamu. Tak boleh. Saya tahu ini orang-orang Pertamina ini disiplin. Kalau sampai meleset sedikit ditinggalkan ya kita. Maka saya tunggu tepat. Tapi saya tak bertanya, karena dia Pekanbaru sholat subuh jam 5. Ini kok cepat betul, saya tak tanya. Saya jarang saya nanya-nanya, masa LCMA nanya? Yalah Pak, pokoknya siap-siap. Sedangkan janji sama Allah tak boleh digeser, apalagi sama manusia tak kita geser, apalagi sama Allah. Ini sekarang banyak yang geser janji sama Allah. Palembang sholat subuh jam 4 lewat sikit, dibuatnya sholat subuh jam 8. Bangun jam 8, tutup pintu, rapatkan gorden, matikan lampu. Sholli fardhus subhi. Allah. Datang maknya buka pintu nengok. Alhamdulillah, anakku sejak ikut ngaji sama Habib Mahdi ini, salat duhanya pun pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Hebat. Ustadz Somad boleh nanya Ustadz? Boleh. Ustadz kan biasanya jawab pertanyaan pakai 4 mazhab. Menurut Hanafi, menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Ambali. Kira-kira sholat duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustadz? Mazhab kesiangan. Janganlah sholat itu digeser waktunya. Sudah tepat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sudah waktunya tepat, jangan digeser-geser. Pokoknya datang sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On time, datang. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan.
yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada atap, hari itu tak ada terpal, hari itu tak ada tenda, hari itu tak ada naungan. Tapi dia mendapatkan naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak-anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Mudah-mudahan anak-anak muda di Pertamina inilah insyaallah. Kenapa Ustaz sebut anak muda? Kenapa tidak orang tua? Kalau orang tua ke masjid memang udah wajar. Kapan lagi? Udah diintai-intai malaikat maut. Tapi anak muda yang mestinya subuh ini molor tidur, tapi datang berjamaah. Padahal tadi malam sudah tabligh akbar. Subuh tetap on time datang. Inilah anak muda yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah, ditambah Allah hidayah mereka. Mereka adalah ashabul kahfi. Oh, kalau gitu kami komunitas anak muda ini buat kelompok lah Pak Ustaz. Ya, apa nama kelompoknya? Kelompok komunitas anak muda ashabul kahfi. Apa programnya? Tidur aja. Mereka ditidurkan Allah karena dikejar oleh raja yang zalim, sampai akhirnya mereka tiba-tiba terbangun. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Hai anak muda yang bangun, tolong kau pergi ke pasar beli makanan, tapi jangan gerasak gerusuk, tenang-tenang supaya orang tak tahu. Diam-diam mereka beli makanan, penjual makanan mengambil duit, begitu orang ditengok, rupanya duit itu sudah expired, tak laku. Kenapa? Salah sami'ati wasdadu tis'a. Mereka tertidur di dalam gua 309 tahun. Bayangkan ada anak muda datang ke Palembang mau beli makanan, beli tekwan. Tiba-tiba ditengok duitnya tahun 1700. Zaman Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Mentang-mentang nama sama itu yang disebut. Bayangkan apa yang terjadi saat itu. Ini ada anak muda. Rupanya zaman itu sudah berganti seorang raja yang soleh. Raja yang soleh mengunjungi mereka ke dalam gua. Ditengok anak-anak muda terkapar, tertidur. Tak lama setelah itu mereka pun meninggal dunia. Allah hanya ingin menceritakan. Tapi ada pula di situ seekor anjing. Ini sungguh berita tidak penting. Untuk apa Allah cerita ada anjing bersama anak-anak muda itu? Ternyata Allah mau ceritakan, walaupun seekor anjing kalau berkhidmah untuk orang soleh, tetap juga disebutkan Allah dalam Al-Quran. Anjing najis kotor, tapi berkhidmah untuk ashabul kahfi, diceritakan Allah dalam Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini habis pengajian ini sebuah membeli anjing. Cerita itu tentang Bani Israel dan cerita tentang memelihara anjing sudah mansuh, tidak ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bapak ibu yang di rumahnya ada anjing, lepaskanlah yang lagi melihara anjing. Siapa yang memelihara anjing, amalnya satu hari dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Amal dia sehari sebesar bisul. Jadi tiap hari amalnya min. Siapa yang di rumahnya ada anjing, malaikat tidak masuk. Yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut tetap. Kalau malaikat maut tak masuk, udah lama saya pelihara anjing herder 3. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Istiqomah sholat berjamaah. Wahai anak-anak muda, kalian buatkan komunitas anak muda pencinta masjid. Alhamdulillah sekarang sedang tren komunitas. Saya di beberapa tempat ketemu komunitas anak-anak muda. Apa komunitas kalian?